Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction anime isekai minggu ini. Setelah sebelumnya gue nonton Kaminaki, Isekai Deceit sama Isekai Smartphone Season 2, kali ini gue pengen nonton anime lagi. Di konten kali ini gue pengen nonton 4 anime: Konosuba, Isekai Bocil, Isekai Nidomi Desu, sama ini nih yang diambil dari webtoon. Gue belum tahu sebutannya apa nih. Why Realiana Ended Up at the Duke's Mansion. Nah, anime pertama yang bakal gue tonton, gue pengen yang bagus tuh di akhir sih. Jadi gue taruh Konosuba di akhir ya. Gue bakal taruh yang webtoon duluan di awal deh. Gue penasaran nih, kayak gimana adaptasi animenya. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa setelah gue selesai nonton. Bye-bye. Ih, bagus nih cara dia ngejelasin kehidupannya di dunia sebelumnya ya. Jadi paralel tuh antar scene di isekai sama di dunia nyata. Nah ini nih, dia bereinkarnasi ke dalam novel. Ini salah satu yang paling sering sih jadi plot di manhwa ya. Kalau manga kan biasanya tuh ngambil tema otome game. Kalau ini ngambil novel. Bentar, openingnya bagus nih. Kapan lagi lo nemu isekai shoujo dengan opening seserius ini loh? Anjir, warna hitam putih kayak gini gue jadi ingat. Aduh, ada juga anime yang suka pakai warna-warna kayak gini. Amnesia kayaknya ya. Kerasa banget pak, gambarnya tuh patah antar satu scene ke scene lain deh. Visual begininya bagus loh. Iya kan? Kelihatan patah banget dari yang awalnya dia masih duduk di kursi, next scene tuh tiba-tiba sudah ada di piano. Ya, itu tadi anime apa namanya nih? Raelina Ended Up at a Duke's Mansion. Ya, kalau dibilang ya episode pertama, kesan dari gua sih kalau mau dibilang gambarnya kabur, tapi kayaknya emang sengaja dibuat kayak gitu. Mirip-mirip kayak Isekai Ojisan gitu ya. Emang rada-rada kabur gambarnya kan. Cuma bedanya di Isekai Ojisan tuh masih walaupun kelihatan kabur tapi tajam gambarnya. Nah, di Raelina ini rada-rada buram gambarnya. Mirip-mirip Hamefura buramnya ya. Baru yang kerasa banget sih perpindahan antar scene tuh patah banget. Nah kalau ngomongin soal cerita, gue rasa pacingnya rada-rada pelan ya. Dan ceritanya tuh bakal lebih berat ke serius. Kalau misalnya mau dibandingkan dengan Hamefura, gue sih masih lebih prefer Hamefura sih daripada Raelina ya. Kalau dia dari episode 1, mungkin karena pengen bikin cerita serius, makanya setupnya masih pelan banget. Jadi gue masih belum nemu ada sesuatu yang bikin gue terkesima gitu di episode 1 ini. Ada beberapa gambar yang emang kelihatan bagus, cuma ya gitu sih, bagus doang, tidak sampai bikin terkesima. Ya itulah untuk Raelina Ended Up at the Duke's Mansion. Manualnya emang pacingnya pelan bang. Emang kerasa tadi kok pacing ceritanya tuh pelan. Dan kerasa banget kayak lagi baca manhwa gitu. Lompatan antar scene-nya tuh kerasa patah. Cuma masuk ke babak tengah akhir tuh udah lumayan enak lah perpindahan scene-nya. Di awal-awal tuh kerasa banget, patah banget. Ya itu ya tadi. Untuk Raelia, sekarang mari kita lanjut ke anime kedua, Isekai Bocil. So, sampai jumpa setelah gue selesai nonton. Bye-bye. Kayaknya prolognya kecepatan deh. Prolognya kan mencoba drama nih, karena si MC mati ketusuk untuk nyelamatin orang. Tapi jatuhnya malah nggak dapat. Gue nggak dapat feel dramanya sih, karena terlalu cepat gitu. Kita belum kenal sama si MC, belum tahu backstory-nya seperti apa. Tiba-tiba dia diliatin mati dengan penuh drama. Gue sih nggak ngena ya dramanya. Malah aneh aja gitu liatnya. Oh iya, gue ingat ceritanya nih. Ini yang di awal aja dia langsung udah dapat 3 tunangan kan. Oh ini yang dimaksud banyak gambar yang diulang. Lucu sih gambarnya ya, gambar karakternya tuh lucu. Apalagi gambar bocilnya gitu, kepalanya besar sendiri. Berubah terus gambar si karakter utamanya nih. Yang sekarang kepalanya malah jadi oval. Apa ya, gue jadi ingat itu Kamitachi ni Hirawari Toutoko Season 2. Cuma secara gambar ini masih lebih enak dilihat yang ini. Walaupun lebih aneh sih sebenarnya. Sama MC-nya bacot banget tuh. Lu bayangkan kalau misalnya Shinpachi jadi MC, kayak gini bacotnya nih. Waduh Tuhan, nge-rap MC-nya lah. Ukuran karakternya tuh lucu loh. Kayak anime apa ya yang tiba-tiba suka jadi kecil gitu. Kayak Umaru. Ya, gue kayak lagi ngeliat Umaru. Ya, itu tadi Isekai Bocil. Nge-rap, iya, MC-nya nge-rap itu. Aduh, bacot sumpah. Apalagi kalau lu nonton di Speed 2, sudah bacot nge-rap lagi. Ya, jarang-jarang kita nemu MC nge-rap selain Saiki Kusuo kan. Kalau mau dibilang gambar sih, gue tuh kepikiran nih gambar kayak tidak asing. Gue ingat mirip dengan itu Umaru, terutama waktu Umaru tiba-tiba jadi kecil kan. Sama tuh kayak ngelihat CMC juga yang badannya kecil gitu. Selebihnya sih masih biasa aja ya. Gue udah baca manganya sih, jadi gue tahu ceritanya seperti apa. Ini tipikal MCOP lah, yang punya harem ini itu. Jadi nggak bisa diseriusin ceritanya. Tukang Sukomi jadi MCC kayak lagi ngeliat Shinpachi gitu yang suka Sukomi alias suka komentarin sesuatu sama bacot. Oke lah,
Namanya juga Isekai OP ya. Next gue bakal nonton Isekai Shokan no wa Nidome Desu. Nanti setelah gue nonton sampai terakhir Konosuba ini, gue bakal bikin peringkat deh sama yang 3 kemarin. Kira-kira mana yang menurut gue paling menarik sama yang paling kurang menarik. Oke, sampai jumpa setelah gue selesai nonton Isekai Shokan wa Isekai Shokan wa Nidome Desu. Bye-bye. Oke sih, kalau dilihat gambarnya sih oke ya. Masih mendingan daripada itu yang tadi, yang di awal tuh si yang Isekai webtoon tuh. Nonton tiba-tiba habis anjir. Ya itu tadi, gue baru aja kelar nonton anime Isekai wa Nidome Desu. Dan gue sama sekali tidak berkomentar apa-apa tentang anime ini. Gue bingung mau bahas apa dari ini anime. Ini tipe anime yang bakal bikin gue bingung ya kalau dibahas ya. Tapi by the way di B-Station ini masuk peringkat 5 loh. Banyak yang suka berarti. Kalau dilihat dari gambar sih nggak jelek ya. MC-nya juga menarik. Bukan tipikal MC yang bacot yang naif gitu. Bisa dibilang ini anime isekai dengan inilah, dengan premis yang kuat. Episode satunya juga udah bagus sebagai sebuah pondasi awal ya. Ya solid lah ini anime. Kita tinggal tunggu aja pengembangan ceritanya bakal kayak gimana nanti ke depannya. Ya udahlah, gue lanjut aja langsung ke anime terakhir yang gue bakal nonton ya. Oke lah kalau gitu, gue nonton Konosuba Bakuen dulu sebagai penutup dari konten ini. Oke, bye bye. Anjir, baru mulai sudah pamer visual. Oh ini Explosion ya. Wah, anjir, lagunya bagus pak di bagian ini, merinding gue dengernya nih. Merinding loh. Bagus loh. Konosuba pak bisa punya scene kayak begini. Ini sih di luar Haikal ya. Nah kalau ini sih udah jelas bagus ini. Tidak usah ditanyakan lagi. Walaupun pindah studio masih tetap bagus. Tidak ragu pak ditanya tuh, apa keinginanmu? Menaklukkan dunia. Tidak pakai mikir anjir. Kesian, miskinnya Megumin tuh kelihatan nih. Adanya pakai jubah compang-camping loh. Tapi Megumin rapi nih kelihatan. Oh tidak, baru juga ngomong miskinnya Megumin tidak kelihatan. Itu jubahnya robek loh. Miskin. Adanya juga ikutan kaget. Itu penutup matanya Megumin. Wow, di sini magicnya baru 2 digit. Kalau yang di Konosuba kan udah 3 digit. Kasihan Yon kasihan mau dimanapun tetap kasihan dia. Kalau dilihat ya, gambarnya tuh nggak seberani di season 1 sama season 2. Lumayan lah. Gue pribadi sih rada risih kalau nonton Konosuba sama ngelihat lekukan tubuhnya ya. Di sini nggak terlalu. Kalau dilihat dari openingnya ya, ini kayaknya ceritanya cuma sampai Megumin lulus sekolah doang. Karena seingat gue tuh Konosuba Bakuen ceritanya lanjut sampai Megumin bikin partinya sendiri di luar dari yang sama Kazuma ya. Dia punya kelompok yang bareng-bareng perempuan lah. Lupa namanya apa. Itu kalau nggak salah di Bakuen juga. Ya itu tadi. Anime Konosuba Bakuen Megumin the best. Bagus. Baru dimulai pamer visual. Ditutup juga dengan pamer visual. Lagunya bagus. Komedinya dapat. Gambarnya bagus. Bagus. Tidak ada jelek-jeleknya Konosuba. Oke langsung aja kita kasih list. Nomor 1 jelas Konosuba Bakuen. Tidak ada yang lain. Ada apa aja ya? Gue bikin list dulu ya. Oke, setelah nonton 7 judul anime yang kemarin sama yang sekarang, gue udah ngebuat list yang menurut gue paling menarik ya. Ini bukan yang terbaik tapi yang paling menarik perhatian gue dari 7 list tadi. Menarik di sini dalam artian ya karena animenya bagus makanya menarik, karena animenya unexpected makanya menarik, atau karena ada yang spesial dari animenya makanya ngebuat gue tertarik. Nah kalau dari 7 anime itu, yang menurut gue paling kurang dan paling tidak menarik adalah Isekai Smartphone Season 2. Karena literally itu anime episode satunya setengah episode cuma fan service doang. Hampir tidak ada ceritanya gitu. Jadi ya kurang sih. Lanjut, untuk urutan ke-6 gue kasih untuk yang Isekai Bocil. Gue tidak tahu namanya. Gue sebut Isekai Bocil aja dulu. Satu hal yang ganggu dari anime itu MC-nya bacotnya bukan main. Bahkan sampai pada tahap dia tuh sempat nge-rap waktu baca statusnya tadi. Cuma dari segi gambar sih gue bilang oke. Itu bagaikan Grace by the God dicampur dengan Umaru-chan. Gambarnya gitu. Cuma dari segi cerita gue yakin bakalan banyak yang gak suka. Karena ini tipe cerita OP dengan harem. Nah untuk yang peringkat kelima gue kasih ke Raeliana. Ceritanya menarik cuma pacingnya lambat. Jadi kita butuh lebih dari 1 episode untuk tahu apakah anime ini bagus atau tidak. Kalau dilihat dari gambar, beberapa gambar tuh bagus. Ada beberapa gambar yang cantik dilihat. Cuma banyak juga gambar yang terlalu buram untuk dilihat sama
perpindahan antar gambar tuh kerasa banget patah gambarnya. Jadi ya, gue kasih ke 5 aja, nggak bisa lebih tinggi dari itu. Nah, untuk keempat gue kasih ke Isekai Dechit. Isekai Dechit tuh kayak Esao dicampur sama Kumoko. Cuma satu hal yang gue kurang suka tuh warnanya bikin sakit mata. Kalau untuk cerita sih gue rasa masih sama kayak Raeliana. Kita butuh lebih dari satu episode untuk tahu bagusnya di mana. Nah, lanjut untuk peringkat ketiga gue kasih ke Isekai Nidome Desu. Isekai Nidome Desu tuh bisa dibilang sebagai anime isekai yang solid lah untuk permulaannya ya. Jadi tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus-bagus amat, MC-nya menarik untuk diikuti. Pokoknya ya tidak ada yang buruk dari anime ini, pantas untuk masuk di peringkat ketiga ya untuk episode 1 ini. Dan untuk kedua, walaupun banyak orang bilang busuk CGI-nya, tapi Kaminaki gue jadikan ke peringkat kedua lah. Karena satu hal yang bikin gue kaget, ini anime betul-betul random. Tiba-tiba ceritanya serius, tiba-tiba ceritanya lawak, tiba-tiba gambarnya jelek, tiba-tiba di ending gambarnya bagus. Nah, gue penasaran nih. Gue penasaran banget ke depannya bakal dibuat seperti apa. Apakah bakal makin ampas, makin busuk, atau makin random dan makin bagus? Gue penasaran. Dan terakhir tentu saja nomor 1, Konosuba Bakuen. Tidak usah ditanya, gue nonton baru awal langsung merinding ngelihat scene yang cantik dengan lagu yang bagus. Bisa dibilang Konosuba Bakuen itu calon kuat untuk peringkat 1 di Isekai musim ini apa ya? Spring ya? Isekai Spring 2023 ini. Ini calon kuat untuk nomor 1 nanti. Cuma kita lihat aja ke depannya ya. Apakah makin busuk atau tidak. Tapi kita kalau ngelihat dari anime Konosuba yang lain kan makin kesana makin menarik malah ceritanya kan. Gak pernah makin busuk. Jadi ya sangat menjanjikan. Itu tadi pendapat gue setelah nonton 7 anime Isekai episode 1-nya. Masih ada, kalau nggak salah kan musim ini ada 12 atau lebih ya. Artinya ada lebih dari 5 judul anime Isekai lagi yang belum gue tonton. Dan nanti aja ya gue tonton untuk konten Isekai Spring 2023 ya. Jangan sekarang karena kebanyakan pak. Masa gue bikin konten kayak gini sampai 5 part. Aduh. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di konten bulan depan yang seperti ini lagi. Bye-bye.